para ibu-ibu, hadirin, hadirat, bapak-bapak yang berbahagia. Tema kita kali ini Isra dan Mi'raj sekaligus santunan yatim dan du'afa. Karena waktu sudah menunjukkan jam 1 kurang 2 jam, udah rada tengah hari, yang enak kita doa langsung makan, setuju? Lapar berarti po. Ibu, bapak, hadirin, hadirat yang berbahagia, bicara Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa artinya jalan di waktu malam. Berarti orang yang lagi jalan malam itu orang lagi Isra. Ada emak-emak tengah malam berantem sama lakinya, berantem ngembol pakaian kabur dari rumah, berarti itu emak lagi. Tetangganya nanya, lu mau kemana po? Gue mau Isra. Artinya perjalanan di waktu malam yang sangat jauh tapi ditempuh dengan waktu yang singkat. Isra dan Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman, nggak bisa diukur pakai otak. Kenapa? Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini bukan maunya Nabi, tapi maunya Allah. Jadi kalau Nabi sendiri nggak bakal sanggup. Masjidil Haram ada di kota Makkah, Masjidil Aqsa di Palestina. Nih kalau jalan normal bang, 3 bulan naik onta baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VVIP, udah paling keren. Tapi bagi Allah menjalankan Rasulullah sepertiga malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama sampai ke 7, tembus Sidratil Muntaha, ke Rafrafil Akhdar, ke Mustawa, berjumpa kepada Allah dalam keadaan duduk di antara 2 sujud, dapat perintah sholat, balik lagi Rasulullah sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Ukuran otak kagak nyambung bang, ukurannya iman. Kalau otak nggak nyambung dah. Nih kita kalau ngomongin otak lain nih, nih otak nih bang nih. Nih kalau kita ngomong otak nih ya. Nih kalau kita ngomong otak nih. Nih, no ada bocah no digendong, no bocah digendong no. No ya no ada kan? Nah, itu bocah pasti emak, ada emaknya, ada bapaknya. Bener kan, Bo? Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak, ada bapak, jadilah anak. Kalau kata otak. Tapi kalau kata iman nggak begitu, Bang. Mana buktinya? Nabi Adam, bapaknya nggak ada, emaknya nggak ada. Allah mau jadi Nabi Adam. Ukuran iman. Nabi Isa bapaknya nggak ada tapi emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya suami? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci nggak punya suami, hamil bunting. Kenapa? Karena Allah yang mau. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah ke Siti Maryam. Bukan di sini po, bukan, sono di luar negeri, luarnya lagi dah. Tuh. Kenapa Isra Mi'raj pun sama, ukurannya iman. Kalau ukuran otak kagak nyambung. Maka pesan pertama Isra Mi'raj hari ini, iman kita jaga, akidah kita mantepkan. Kenapa? Karena godaan iman begitu berat, tantangan iman begitu besar. Apalagi nih zaman sekarang, godaan kita mau ibadah rada banyak, tantangan kita mau ibadah berat. TV siang malam nonstop, anak emak megang HP, bapaknya megang HP, mau tidur masih megang HP, bangun tidur yang dicari TV siang malam tayangan nonstop, emak anak berebut remote. Godaan begitu besar. Udah rapi mau ngaji, ada aja tantangannya. Rapi udah pakai baju seragam mau yasinan, keluar rumah gerimis. Itu godaan iman. Bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar.
ngomong dalam hati ya gerimis. Ntar juga gede bener nyambung waktu. Giliran malam minggu udah dangdutan lain lagi ya gerimis lagi menonton dangdut kondangan nih. Ya Allah ntar juga penter bang itu manjur buat omongan. Kenapa? Karena begitu besar godaan tantangan. Ketika datang suara adzan dari Masjid Nurul Falah, Masya Allah, as-salatu khairum minan naum. Bapak-bapak digoda imannya, angin kenceng, hujan gede, geledek gede, listrik mati, bini kutangnya debleh, iman diuji. Kenapa po tawa? Tapi kalau iman mantep, akidah kuat, lempar serimut, berangkat dia ke Masjid Nurul Falah, sholat subuh berjamaah. Ini kadang-kadang aneh, 5:30 baru dibangunin laki, bangun bang, bangun bang, bangun bang, bangun bang. Lakinya dibangunin, matanya masih merem, tangan udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang po buat pegangan. Oh langsung bangun takut jatuh. Udah 5:30 lakinya wudhu, ayo yang cepetan yang sholat sufufakum, melempengin barisannya, bininya nyaut, enakan yang mencong bang, jangan nyaut po. Udah 5:30 lakinya takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bininya nyamber, amin. Udah 5:30 Fatihahnya cepet, aminnya cepet. Lakinya habis baca Fatihah, baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong dalam hati, buset udah siang Yasin. Untung inget waktu ngaji gurunya tuh, sama gurunya tuh lakinya kalau sholat, dalam sholat habis baca Fatihah, baca surahnya 1 ayat doang, dipraktekin sama dia, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Bayang jangan gerendeng aja ibu. Ya Allah, nih sholat mengajarkan kita luar biasa. Isra Mi'raj perintah sholat yang langsung dari Allah. Rasul dipanggil, awal perintah sholat 50 waktu, pulang Rasulullah Isra Mi'raj, ketemu di jalan sama Nabi Musa. Ditanya oleh Nabi Musa, Muhammad dapat perintah apa dari Allah? Sholat. Nabi Musa, berapa? Gocap. Nabi Musa sampai kaget po, yang bener mah ilokan sampai gocap. Ini kalau bahasa kita bener, Nabi Musa gocap, kebanyakan gocap. Umatmu kagak sanggup sholat 50 waktu. Umat lu lain sama umat gua mah gede-gede, keker-keker, gemuk-gemuk, tinggi, minum susu, madu, makanan juga enak-enak. Umat tuh gua liatin kurus-kurus, tenggeng-tenggeng, kecil-kecil, makanan genjer doang sama kangkung. Kalau menurut gua mah kagak sanggup, balik aja, balik kemana saya? Nabi Musa balik sama Allah, minta diskon. Balik ke Rasulullah po, OTW dikurangin 5. Balik lagi ke Rasulullah, ketemu Nabi Musa, berapa Muhammad? 45. Kebanyakan masih balik lagi, mondar mandir perjuangan Rasulullah untuk umatnya. Akhirnya bolak-balik tinggal 5. Udah tinggal 5 masih ketemu Nabi Musa po. Udah berapa Muhammad? Tinggal 5 Nabi Musa. Kebanyakan 5. Enggak sanggup dah umat lo. Merad. Ngerti merad po? Bahasa Mandarin tuh. Balik. Apa kata Rasulullah? Kalau saya balik lagi, Nabi Musa emang muka gue muka tembok, lemah alut lah, dari gocap sampai tinggal gotun, dari 50 sampai tinggal 5. Biarin 5 gue rawatin, gue bawa pulang po. Jangankan yang 50 bang, kadang-kadang yang 5 aja. Di kadang-kadang zohor kena, asar terlepas, asar ketangkep, maghrib lewat, maghrib kena, isya lolos, sudahan subuh. Bener bu? Nih perintah yang diajarkan sholat. Iman biar mantep, akidah biar mantep. Ibadah apapun kalau udah sepanggilan iman, insya Allah aman. Sholat panggilannya iman, puasa panggilannya iman. Nih dikit lagi kita po, insya Allah tanggal 17 Maret nih kita malam Jumat udah melaksanakan nisfu Sya'ban. 15 hari kita mau puasa. Panggilannya apa? Iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang gak beriman enggak hai. Jadi yang gak dipanggil puasa itu yang gak punya iman. Makanya puasa ada syaratnya. Syarat wajib puasa ada 4. Apa? Islam, balik, mampu, berakal. Berarti orang yang kagak puasa itu orang kurang syarat. Ustaz, dia kan orang Islam, ngapa nggak puasa? Ya belum balik kali.
Nyariin orang belum balik. Ustaz anak udah 3 masih belum balik. Iya barangkali nggak mampu, dia lagi sakit kali, nggak jadi puasa, nggak mampu puasa dia. Ustaz sehat, badannya keker, saya lihat gemuk. Iya berarti gila, akal yang nggak ada. Makanya panggilannya iman semua, termasuk ibadah sholat, iman panggilannya diatur dalam ilmu fikih. Bagaimana tata cara sholat? Ini pentingnya kita ngaji. Fikih ngajarin as-sholatu logotan ad-doa. Sholat menurut bahasa artinya doa. Berarti orang yang rajin sholat rajin doa. Orang yang rajin doa rajin minta. Rajin minta dikasih sama Allah. Mintanya bagaimana Pak Ustadz? Ada caranya. Fikih ngajarin wa syar'an hiya aqwalun wa af'alun wa muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Salat menurut syara, ucapan dan gerakan dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berarti salat doa, doa minta, mintanya pakai cara. Bagaimana caranya? Pakai ucapan dan gerakan. Mintanya kudu ngomong. Kalau minta kagak ngomong ribet po. Minta kagak ngomong ribet bang. Ayo dah anak kita minta nggak ngomong lagi, tahu depan bapaknya begini tangannya, Pak bingung bapaknya motor apa sepeda, karena mintanya nggak ngomong. Empok minta beliin cincin, nggak ngomong lagi sama laki, tahu-tahu nyolek bang. Lakinya bingung motor apa sepeda, bininya lakinya ngomong ini apaan itu ya, dia begitu ntar malam apa neng tuh. Kenapa? Karena mintanya kagak ngomong. Makanya dalam ilmu fikih sholat ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah, diajarkan di masjid. Tata cara sedekap yang bagus fikih ngajarin wa wad'ul yamin 'ala shimal, meletakkan telapak tangan kanan di punggung tangan kiri. Sedekap naruhnya jangan di atas dada, jangan di bawah pusar, naruhnya di bawah dada, di atas pusar, pas tengah-tengah. Itu aturan fikih. Laki-laki sholat berdiri lebar kakinya sejengkal doang, jangan lebih-lebih. Perempuan kalau sholat kakinya rapat, aturan fikih. Kenapa laki-laki sholat kakinya nggak boleh rapat? Gencet. Bener po, cius lah. Mbak kan kagak ngerasain. Ada penganiayaan di situ. Lah, nggak enak berasa giel. Ada aturannya, perempuan sholat kakinya nggak boleh bekangkang lebar. Lah, angin kencang dari bawah masuk ke mukena, masuk ke perapatan, seriwing adem. Ada aturannya semuanya. Diajarin di majelis taklim. Ini kadang-kadang aneh, nggak tahu ilmunya, bisanya nyalain orang doang. Nyalain mulu, lu salah itu. Saya pernah Pak, bener ya pengalaman, lagi sholat, kelar sholat dikatain sama dia, sini bang saya mau nanya apa tadi? Baca usoli bang sholat. Emang kenapa? Baca usoli hukumnya haram. Waduh, dalam hati ini orang aja ini berantem. Lah baca usoli dibilang haram, haramnya di mana bang? Jangan sembarang ngomong haram. Kita mau sholat nih ngadep kiblat bu, sebelum takbir kan ngucapin lafaz usoli. Usolli fadl maghribi thalatha rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngucap, tangan angkat sambil ucap di mulut Allah. Mulut ngomong Allah, barengin hati ngomong niat sahjaku sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala. Hu akbar. Biar sinkron antara mulut sama hati, biar tambah khusyuk. Ini madhab Imam Syafi'i. Yang kagak boleh bagaimana? Yang kagak boleh baca usolinya habis takbir. Itu yang PA. Allahu akbar usoli fadl maghrib. Ini yang bego. Lah habis takbir baca usoli. Ustaz baca usoli nggak ngapa-ngapa kan, nggak dibaca? Ya nggak kenapa-kenapa. Karena baca usoli bukannya rukun dalam sholat. Kita udah kepepet waktu maghrib langsung aja takbir Allah, barengin niat di hati. Niat sholat apa nih? Ngomong Allahu akbar. Ya sah. Bahkan kalau menurut saya po, sebelum takbir nyanyi masih boleh. Nih saya ngomong, kita mau sholat bang, ada kiblat nih, sebelum takbir nyanyi. Bagaimana ku melupakanmu sementara hatiku rindu.
Menyesal ku tak memilikimu, sesungguhnya ku membutuhkanmu. Terbelenggu aku, terbelenggu, tak mampu jauh darimu, tak mampu jauh darimu. Allah, barengin niat di hati. Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih, sholat kita ya sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya satu, kita punya otak apa kagak, itu doang. Masa kamu sembahyang nyanyi, Pak Ul? Emang gak ada waktu lain lu menyanyi? Makanya ada aturannya. Kadang-kadang aneh, nggak ngerti ilmunya. Ini pentingnya kita ngaji begitu, nanya sama guru. Sekarang kan udah zamannya lain. Dikit-dikit ngomonginnya bid'ah mulu, kagak lain, bid'ah mulu dia jual. Bid'ah, 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 sampai beduk di musola dikatain bid'ah, beduk di masjid dikatain bid'ah. Nggak ngerti budaya. Itu beduk budaya, ibu, bukannya agama. Yang namanya budaya itu boleh-boleh aja. Kenapa adanya beduk? Sejarah zaman para wali. Dulu belum ada pengukur waktu, belum ada jam. Ketika masuk waktu sholat, itu pakai beduk tandanya, tak tak tak, dung 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 dung, tak tak dung dung dung, 3 kali berarti maghrib. Itu tandanya. Makanya beduk itu tanda waktu masuk sholat. Kalau azan panggilan sholat beda. Kesian banget beduk, nggak salah apa-apa dikatain bid'ah. Handphone itu namanya budaya. Motor, mobil budaya, bukan agama. Kalau semuanya dianggap bid'ah, semuanya bid'ah dah. Muka kita aja bid'ah, emang muka kita ada zaman Nabi? Kalau semuanya bid'ah, udah jangan pakai handphone, HP jual ganti sama kaleng susu, ikat sama benang, alo-alo sampai budeg. Balik lagi ke zaman norak dulu. Naik motor nggak usah, jual tuh motor, ganti mau onta. Udah kemana-mana mpok naik onta, ke pasar bawa onta, pergi haji naik onta, tuh jangan pakai naik kapal pesawat, nguyur di laut, habis digaras ikan hiu. Ini kadang-kadang aneh pemikirannya. Kalau semuanya dibilang bid'ah, 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 bid'ah. Kalau nggak ada bid'ah, nggak ada Islam di Indonesia, bener bang? Kita kan ahlus sunnah wal jamaah. Biar paham ahlus sunnah wal jamaah itu apa. Ahlus sunnah pengikut sunnah para nabi, pengikut sunnahnya nabi. Wal jamaah pengikut sunnah para sahabat nabi. Maka dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Kita pakai ajaran nabi, kita pakai ajaran para sahabat nabi. Mana contohnya? Adzan Jumat umpama. Adzan Jumat zaman Rasulullah sekali, bang, sekali. Pada zaman siapa adzan Jumat 2 kali? Pada zaman Sayyidina Utsman. Kenapa zaman Sayyidina Utsman? Karena masyarakat zaman itu udah pada maju ekonominya, Islam udah maju, pada dagang usaha semuanya. Maka adzan yang pertama bukan adzan Jumat, itu adzan peringatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan peringatan. Nggak pakai adzan juga, teriak aja di masjid, woi bapak-bapak, Jumat, 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 boleh. Ngingetin doang. Nah adzan kedua baru adzan Jumat. Setelah khotib naik ke mimbar beri salam, adzan kedua, itu namanya adzan Jumat. Maka adzan kedua jangan panjang-panjang, pendek aja udah. Kenapa? Karena jamaah udah kumpul semua di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Pendek aja. Kalau adzan pertama panjang, adzan kedua panjang lagi, habis waktu khutbah. Ini biar paham. Nggak pakai 2 kali nggak apa-apa, sekali juga nggak apa-apa. Jangan pakai ribut. Ini kadang-kadang aneh, masih ribut aja ngomongin kunut, kunut mulu kunut. Dia kunut atau kagak? Gua kagak kunut, rame berantem gara-gara nggak kunut. Antepin yang kunut, memang ada dalilnya. Mana dalilnya? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaknutu hatta faraqad dunia. Rasulullah tuh baca kunut ketika sampai beliau meninggal dunia. Nggak pakai kunut juga nggak ngapa-ngapa. Jangan ribut soal itu. Ini kadang-kadang aneh. Makanya simbol kebersamaan umat Islam masjid nih bang nih, Nurul Falah. Ini simbol kebersamaan umat. Siapapun masuk masjid, copot sendal, buka sepatu. Aturan tuh. RT masuk masjid, buka sepatu teh. Jangan mentang-mentang RT.
RW masuk masjid copot sepatu, lurah masuk masjid buka sepatu, camat masuk masjid buka sepatu, gubernur masuk masjid copot sepatu, termasuk presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Semuanya tuh dijaga kesuciannya masjid. Kalau sudah masuk ke masjid jangan usil abang. Orang mau datang dari mana ke? Lu datang dari mana bang? Gue dari Kidul ngadep Ngulon. Lu dari mana no? Lu dari Wetan itu ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah. Dalam masjid kagak boleh kita ngomongin suku. Jangan ngomongin warna kulit begini kita kagak mesen kok. Potongan muka kita begini jangan ngatain orang, emang kita kagak mesen. Ini kadang-kadang usil mulut, itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang aja bacain, orang kagak mesen. Dalam masjid jangan ngomongin soal warna kulit, jangan ngomongin soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim saudara kita. Bener Bo? Iya, makanya jangan ribut, simbol kebersamaannya masjid. Betawi kagak boleh ribut sama Jawa, jangan. Kalau Betawi ribut sama Jawa kontrakan kosong, mau ngontrak sama siapa? Jangan ribut. Orang Betawi nggak boleh ribut sama Batak. Kalau Betawi ribut sama Batak, waduh kacau dah, nambel ban sama siapa kita kalau bukan sama Silai. Tuh masuk ke dalam masjid, nggak ada orang nomor satu di masjid bang, nggak ada. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya pun sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila, bener bang? Iya, kita pengen satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indo diajarin lewat sholat, lewat masjid. Kacau sembahyang kalau pakai bahasa masing-masing, rame masjid. Indonesia itu hampir 500 lebih bahasa lah, kalau masing-masing pakai bahasa kacau dah. Yang dari Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng, malaikat nyaut nanaonan silaing euy. Teman kita dari Padang kencangan lagi, Allah nan gadang, malaikat nyaut rancak buana. Jadi kacau. Makanya kita pengen kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Pelajaran banyak dalam ilmu sholat berjamaah. Kalau sudah masuk berjamaah dalam sholat, ayo ada imam ada makmum, itu syarat berjamaah. Makmum siapa aja boleh, lah tibang makmum. Ustaz dia kan dia tukang mabok kono, boleh jadi makmum, lah boleh bang, tibang makmum. Saya dengar bacanya nggak fase Pak Ustaz, boleh jadi makmum, boleh, lah tibang makmum. Ketinggalan satu rakaat aja boleh jadi makmum. Tapi nggak sembarangan orang jadi imam. Imam mau memimpin orang banyak, makmum syaratnya nggak pakai syarat. Nggak ada dalam ilmu fikih bab pemilihan makmum, nggak ada. Yang ada bab pemilihan imam. Imam mau memimpin orang banyak, kalau imamnya bego makmumnya geblek, kacau sembahyang bang, rame. Kita pelajarin, dapat ilmu pelajaran di masyarakat. Ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh, lah tibang rakyat baru lahir brol, rakyat udah mana nanggung utang negara udah jadi rakyat. Tapi nggak sembarangan orang jadi pemimpin, kudu ada pilkada, pilkades, kudu ada pileg, kudu ada pilpres, ada dipilih, ada syaratnya, pakai syarat jadi imam. Syarat jadi imam sholat pertama bacanya kudu fase, yang fase pilih. Apa yang fase? Bacaannya yang fase. Mohon maaf, yang cadel, yang bindeng, yang swing minggir. Jangan kan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lu, Walung? Nggak jelas. Lu dari mana? Dari Walung. Nggak jelas kok. Gue denger bapak lu sakit. Una mendingan. Innalillahi. Una mendingan. Oh mendingan. Dengeran kita meninggal. Cari pemimpin yang fase, yang ngomongnya enak, bahasanya juga lembut, bener, cerdas, jangan janji-janji doang. Bener bang? Iya, pilih, jangan janji-janji doang, tenang aja. Pokoknya ntar dapat kartu sembako murah, pret, begini hari nggak ada, berarti bohong, nggak fase tuh, enggak.
Ustaz, di kampung saya ada 2 orang fase, bagaimana cara milihnya? Sama-sama fase, bingung saya. Kalau sama-sama fase, syarat fikih yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam dalam sholat. Yang alim, yang lebih tahu maunya makmum. Makmum tuh pengennya kagak muluk-muluk, asal sholat jamaah, imam jangan panjang-panjang bacaannya, begitu doang. Bener kan, Pak? Lah iya, ini mentang-mentang jadi imam sholat maghrib, habis baca Fatihah bacanya tabarok, surahnya Waqiah. Lah makmum di belakang ngikut sih ngikut, cuman hatinya ngomong apa, dia bilang besok gua kapok dipimpin sama lu. Nah kelamaan maghrib. Kenapa? Dulu Mu'adz bin Jabal diomelin sama Rasulullah ketika sholat maghrib, mimpin habis baca Fatihah baca surahnya Al-Baqarah sampai habis, diomelin sama Rasulullah. Afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam agama Mu'adz, jangan panjang-panjang. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif, kalau kalian jadi imam sholat ringankan bacaannya, jangan panjang-panjang, kalau sendiri emang gak ngapa-ngapa. Bener Bu? Makanya makmum pengennya gak muluk-muluk, ya enggak, jangan lama-lama, udah cukup 2 periode itu doang, mesti ditambah-tambahin gak usah, jadi menyalahin konstitusi. Jadi kesana-sana gue ngomong nih, kalau lapar emang begini Bang, apaan aja nih. Jadi maunya makmum itu ketahuan, makmum itu pengennya nggak muluk-muluk, asal sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, udah segitu doang, nggak muluk-muluk. Bener Pok? Tuh, jadi yang fase, yang alim sama Ustaz, alimnya sama, bingung saya ini. Fasenya sama, kalau sama-sama fase, sama-sama alim. Syarat yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tuaan, Ustaz saya lihat, waduh KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustaz, sama ini. Bingung saya nih, kemarin dia ulang tahun bareng ini, sama. Ya udah kalau umurnya sama juga. Syarat yang keempat apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Pak Ustaz dari masih kecil ini dia. Bingung dah, dia kan CS kental ini dia. Oh sama sama. Ya udah kalau umurnya sama juga, tinggalnya bareng juga, syarat habis dah syarat fikih. Habis sudah. Syarat yang kelima nih saya tambahin doang ini Bang. Yang syarat dari saya doang ini, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ya kan yang bini 2 kan ada sabar dia pulang ke sono dikuncin pintu, pulang ke sono nggak diterima, akhirnya tidur di masjid di kolong beduk dia tidur. Ini Masya Allah, kita pengen tuh kebersamaan, kekompakan lewat masjid ya Bang. Imam memimpin orang banyak, kalau imamnya bego makmumnya geblek kan kacau sembahyang. Dulu kejadian tahun jebot, dulu emang ada kejadian, ada 4 orang goblok sholat di musolanya udah tua, atasnya pagar banyak tikusnya. Yang 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi atahiyat, tikus jatuh di depan imam, gede botak. Kaget imam mau atahiyat, apa dibilang atta tuh tikus jatuh. Orang geblek jadi imam. Temennya yang belakang maksudnya bagus nih, mau negor sang imam, nggak ngerti ilmunya, dia nyolek. Lagi sembahyang aku boleh ngomong. Udah 2 yang batal tuh. Temennya yang tengah ngikut, lu juga ngomong. Nah 3 udah batal Yang 1 harusnya selamat, ini di sebelah mari ini dia nyaut, untung gue diem aja. Nah itu orang PA. Makanya kita kepengen tuh ya enggak, kudu ada kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Alhamdulillah. Iya nih, kita sholat belajarannya banyak buat kita. Isra Mi'raj pelajaran apa? Pertama, sholat ngajarin kita disiplin. Disiplin apa Pak Ustadz? Disiplin waktu. Kalau belum waktunya jangan sholat. Zuhur jam 12 kita laksanain. Ustaz saya sholat zuhur jam 8 jam 9 pagi boleh nggak? Enggak boleh lah, belum waktunya. Sholat ngajarin disiplin dalam kehidupan bermasyarakat. Sekarang disiplin kita kan masih ditongkrongin, disiplin kita masih acak-acakan. Jujur aja Bang, masuk tol, naik tol, bayar kita tempelin tol, keluar masuk di tol, masuk di tol, lihat udah mobil tua, yang nyetir tua, di kanan aja susah disalip. Ini disiplin lu kagak jelas. Percis anak muda tengah malam naik motor, wow kencang buat jebetot, woing, lampu merah dia nyodok terus, di depan diberhentiin sama polisi, prit berhenti. Siapa? SNK? Ada Pak. SIM? Punya Pak.
Tahu lampu merah? Ya tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada bapak. Ngomongnya enteng, saya kagak tahu, ada bapak. Kenapa? Disiplin masih ditongkrongin. Kita pengen semua disiplin nih. Agama sumbernya disiplin bang. Rukun Islam sumbernya disiplin. Syahadat disiplin akidah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Harga mati, nabi terakhir, titik. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau ada yang ngaku nabi lagi setelah Nabi Muhammad, kita wajib kagak percaya. Kenapa? Karena enggak ada lagi nabi. Muncul banyak nabi-nabi palsu, kita aja nggak percaya. Udah dari mulai Ahmad Musodik ngaku nabi dari Bogor, dapat wahyu di Gunung Sindur. Mantan pelatih badminton ngaku nabi, ditangkap sama polisi 2 tahun di penjara, diwawancarain di TV. Allah, depan dia minuman Pocari Sweat. Nabi kekurangan ion, nabi PA. Menyalahi aturan, tangkap penjara. Muncul lagi di Bandung Rancai Kek, tukang cukur namanya Sayuti ngaku nabi, tangkap lagi penjara. Muncul lagi di perbatasan Jawa Barat Jawa Tengah, ada agama namanya Jasun, Jawa Sunda, nabinya namanya Tugimin. Nabi Tugimin nggak enak kok baca selawatnya sallallahu ala Tugimin, kurang enak. Di penjara sama polisi, tangkap lagi. Muncul lagi Jakarta, Lia Edan ngaku Jibril, kagak tanggung-tanggung, ngaku malaikat Jibril, di penjara 2 tahun lagi. Hebat polisi kita, Jibril ditangkap. Jangankan teroris, Jibril ditangkap. Besok lama-lama Israel ketangkep kok. Nih udah banyak orang yang PA, enggak disiplin akidah. Yang kedua sholat, disiplin waktu. Yang ketiga puasa, disiplin makan minum. Sumbernya semua disiplin. Puasa disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan makan, jangan minum, bener kan? Tempe halal, halalnya kapan? Abis maghrib, tuh lagi puasa.